Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, para sobat mitra Gojek Driver dimanapun kalian berada. Oke, jumpa lagi bersama saya di Kuda Aspal Channel tentunya. Ya, pada kesempatan kali ini nih, alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan sang guru besar nih, ya kan? Siapa lagi yang lain tak dan tidak asing lagi nih, Bang Budi Setiawan. Siap. Gimana kabar Bang Budi? Alhamdulillah sehat. Oh, Cuman lagi agak nggak mut-mutan kalau sekarang lagi ngojeknya. Kenapa tuh nggak mut-mutannya tuh? Ya ibarat kata kalau udah dipegang tuh kayaknya targetnya tuh bukan pendapatan besar lagi di Gojek ya. Mungkin ada jadi punya pemikiran lain. Jadinya kalau semuanya udah paham, istilahnya bukan maksud sombong atau apa, jadi udah mentok istilahnya. Jadi udahlah udah sampai sini aja lah istilahnya ngojek itu udah kayaknya punya pikiran beralih nggak lama-lama ngojek gitu belakangan ini saya. Jadi seakan-akan udah hampir sampai ke titik jenuhnya ya, gitu ya. Itu udah jenuh lah bahasanya. Jangan sampai gitulah Bang Budi lah. Ibarat kata kan namanya kan kita ngojek pengennya nggak lama, kayaknya udah kayak umur gitu ya ibarat kata. Mumpung nih umur saya tuh dibilang tua enggak, dibilang muda enggak, jadi di antara itu jadi nanggung-nanggung mau diterusin tuh ya emang masih dibilang masih produktif, masih kreatifnya ada. Iyalah. Dibilang muda juga enggak, dibilang tua kalau umur saya kisaran 45 itu mungkin mendekati 50 lah ya, atau masih lanjut terus kayaknya. Tapi untuk umur saya yang kisaran masih di kepala 3, kayaknya untuk terlalu lama di Gojek kayaknya enggak gitu. Buat sampai akhir ya pasti enggak lah semuanya. Pengennya kan kayak gitu, kalau umur 30 tuh tanggung sih. Jadi buat batu loncatan aja Gojek mah. Ya, tapi kita berharap Bang Budi tetap konsisten aja, ya kan, memberikan masukan-masukan, saran-saran kepada rekan-rekan Gojek terutama di luar sana gitu ya Bang Budi ya. Terlepas dari banyak haters yang penghujat yang segala macam, itu mah udah biarin aja. Kalau itu mah udah kencang lah. Pokoknya yang mampir ke channel saya nih Kuda Aspal dan channel Bang Budi Setiawan, itu saya saranin terkhusus emang buat para driver yang ingin belajar gitu ya. Kalau bukan untuk driver selain yang ingin belajar, mendingan skip. Jangan buka-buka lagi nih. Udah jago jangan ini. Iya, apalagi yang udah merasa jago udah jangan nonton udah. Kalau merasa jago lebih baik bikin konten yang sama. Nah, betul itu. Itu lebih baik. Oke nih, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin ada beberapa pertanyaan sebenarnya sama yang ingin saya tanyakan nih sama Bang Budi, yang menyangkut perihal konten saya yang sebelumnya mengenai update versi itu menyebabkan akun gago atau delay ya teman-teman. Itu benar apa enggak, dan mungkin secara garis besarnya atau penjabarannya, penjelasannya kita langsung tanya aja nih kepada Bang Budi yang jauh lebih. Apa nih pertanyaannya, Pak? Hah? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya yang tadi dulu nih, sabar dulu. Nih, saya mau pertanyakan juga mengenai ini sih sebenarnya untuk teman-teman semua juga nih, para Gojek terutama di luar sana yang masih beranggapan tentang mitos atau apa tadi saya bilang itu, sugesti naik versi itu menyebabkan akun terasa berat, gagu dan lain sebagainya. Nah, ini saya mau saya tanyakan nih ke Bang Budi, itu benar nggak sih hal tersebut yang dibilang sama teman-teman di luar sana tuh, naik versi atau update versi itu menyebabkan gagu atau delay lah gitu Bang Budi? Itu kira-kira benar dan apa penyebabnya sebenarnya gitu? Coba. Berarti pertanyaannya kalau naik versi kebanyakan emang ya sejauh ini masih jadi beban ya, khususnya buat teman-teman yang emang belum ini ya paham cara kerja sistem Gojek itu kayak apa. Jadi seolah-olah setiap naik versi itu akunnya kayak ada gangguan, ada penurunan kinerja ya.
pendapatan jadi cenderung turun, kebanyakan kayak gitu. Nah pertanyaannya bener atau enggak? Kalau buat saya selama ini yang saya amati itu nggak bener teman-teman ya. Jadi itu cuman kayak, padahal itu bukan sesuatu faktor yang utama. Berarti artinya kalau bukan faktor utama itu hanya sebatas untuk kinerja aplikasi aja sebetulnya ya. Kalau kinerja akun beda ya teman-teman ya, kinerja aplikasi sama kinerja akun itu beda. Kalau kinerja aplikasi kan berarti ada masalah-masalah aplikasi yang harus diupdate. Pasti kan namanya aplikasi nggak cuman Gojek lah, semua aplikasi pun pasti ada update-nya. Iya. Untuk apa? Untuk menjaga, kayak dia ada siklusnya gitu teman-teman ya, untuk menjaga keamanan dia gitu kan, mempersempurna apa? Iya, memperbaiki hal yang kurang gitu ya, yang di versi kurang, sebelumnya gitu ya. Error itu aja. Kalau untuk mempengaruhi akun sih selama ini enggak sih. Itu balik lagi lah ke kualitas akun kita masing-masing gitu bang. Jadi aman-aman aja tuh Bang Budi. Aman aja, nggak pengaruh. Tuh denger ya teman-teman ya. Jadi naik versi itu nggak semata-mata bikin akun kita tuh mendadak apa namanya anyep, gagu atau terasa berat banget gitu dapat order, itu enggak sama sekali ya. Nah yang selanjutnya nih Bang Budi, Bang Budi bisa berkesimpulan seperti itu, apa sih yang menjadi faktor penyebab akun jadi drop gitu, atau yang tersugesti teman-teman di luar sana tuh sampai merasa hal tersebut kejadian gitu dialami sama mereka, terutama yang sedang atau yang habis update versi lah gitu. Apa gitu penyebabnya? Kalau penyebab umum sih pasti jelas ya, kita udah tahu semua, apalagi yang udah paham tentang namanya pendapatan harian ya. Ini bukan pendapatan mingguan ya, pendapatan harian mungkin kalau nanti ada penjabaran lagi lebih fokus acuan pendapatan harian atau mingguan. Itu lebih ke situ sih teman-teman ya, pendapatan harian kita. Jadi kita tengok-tengok tuh ke belakang, penyebabnya pasti ada di situ. Yang paling sumbangsi terbesarnya tuh biasanya di pendapatan harian kita di seminggu sebelumnya. Paling pengaruh tuh seminggu sebelumnya teman-teman, sampai 2 minggu ke belakang. Nah itu Bang Dapur. Jadi yang menyebabkan atau sugesti itu muncul karena pendapatan. Iya. Jadi kesimpulannya pendapatan itu yang paling berpengaruh gitu. Iya. Yang menyebabkan delay itu terjadi lah, iya, seolah-olah begitu ya Bang Budi. Nah untuk kemudian pendapatan yang memang seharusnya kita dapat tuh agar menghindari terjadinya hal-hal tersebut, berapa gitu kira-kira Bang Bud? Kalau untuk standar, kalau mau optimal ya, kalau mau kerja enak di Gojek itu ya setinggi-tingginya teman-teman. Tinggi-tingginya kan balik lagi ya ke fisik kita mampu apa enggak, karena sistem itu menuntut kita punya kinerja dengan pendapatan setinggi mungkin. Iya. Semakin tinggi pendapatan kita, bahkan semakin mudah kita dapat order. Itu hukum gitu. Rimbanya kalau kata di hutan tuh ya. Berarti kita harus jadi singanya, istilahnya gitu teman-teman. Kalau kita nggak bisa jadi singa, kita jadi kancil aja. Kita secara tenaga nggak kuat, tapi secara pemikiran kita boleh ngadu gitu teman-teman ya. Kalau kita nggak mampu nih, artinya singa kan kuat nih fisiknya, dia kak secara ini udah menguasai lah pokoknya rantai makanan di hutan tuh, dia kan namanya hukum rimba ya, dia paling kuat. Kalau kita nggak kuat secara fisik, kita maksimalkan di secara pemikiran gitu, mindsetnya. Jadi pendapatan yang paling pas itu ya buat aman-amannya, buat enak ngojek itu ya sekitar 350.000. 350.000. Iya, tapi itu kan semua belum tentu bisa, itu berat. Makanya kenapa tadi muncul sugesti kalau naik versi itu anyep. Nah, anyepnya itu ya jelas kita sendiri aja kita ngakuin nggak, kita mampu nggak mencapai titik 350.000 itu nggak. Nah, 350.000 itu bukan soal sehari kita capai nih, besoknya enggak, terus besoknya kita capai lagi, besoknya enggak, atau seterusnya jadi melempem lagi turun. Jadi pencapaian itu harus terus continue atau ini ya dong. Iya, secara rutin gitu ya, bisa jangka panjang gitu ya, harus terus-terusan gitu, stabil ya. Jadi kalau untuk
misalkan taruh untuk seminggu dalam dalam jangka waktu seminggu hasil 300.000 misalkan cuma 1 hari nih. Iya. Itu nggak bisa begitu. Bisa. Jadi harus rutin. Bisa mungkin harus rutin. Iya. Setinggi-tingginya berarti ya diusahakan. Nah, jadi gitu teman-temannya tuh. Jadi penyebabnya itu sebenarnya buat kalian nih yang masih beranggapan versi itu update versi itu akun merasa terasa delay atau segala macamnya, itu ke pendapatan sebenarnya teman-teman ya, bukannya karena versi dari Gojek yang baru itu, bukan. Jadi karena pendapatan teman-teman tuh masih tergolong rendah ya, Bang Bud ya. Masih tergolong rendah di bawah kisaran ya berapa tadi Bang Budi sebut tuh 3,5. Bahkan di 300.000 pun itu masih kadang masih suka terasa yang namanya delay gitu. Mungkin ngerasain sendiri. Iya, dan saya pun juga sering lah ngerasain kayak gitu. Tapi ya balik lagi, namanya Gojek kan menerapkan sistem prioritas, pasti akan mengembalikan hasil kita yang sebelumnya gitu. Tapi dengan syarat secara konsisten dan terus menerus gitu. Tanpa batas, bukannya hasil yang sehari 2 hari gitu, enggak, tapi yang berbulan-bulan bahkan tahunan kayak gitu nih. Kayak Bang Budi akunnya udah tergolong stabil luar biasa nih kawan-kawan. Kalau akun saya dibilang stabil secara ini aja teman-teman, mendapatkan order nggak susah-susah banget. Cuman kalau secara rate atau kisaran pendapatan, akun saya jujur aja bukan akun yang mewah, ibaratnya bukan pendapatan yang besar, bukan yang kayak 500, 400, enggak. Akun saya, makanya tadi saya bilang kita kalau nggak bisa jadi singa, kita jadi kancilnya gitu teman-teman ya. Dan satu lagi, kalau dibilang naik versi, Bang, kemarin misalkan ada kejadian akun saya pendapatannya rapi Bang, misalkan anggap begitu ya. Kan pasti ada aja yang muncul tuh pertanyaan kayak gitu. Akun saya udah stabil nih Bang, pendapatnya segitu 3,5, tapi pas naik versi nih kok faktanya kejadian gitu. Nah, kita harus flashback atau harus balik. Kita itu kerja, sekali lagi saya bilang, kita itu kerja sama sistem teman-teman ya. Sistem itu nggak bisa ditebak, cuman kita punya dasarnya ya. Kita punya dasarnya untuk meminimalis. Nah, kalau misalkan delaynya itu standarnya gitu beda-beda teman-teman ya. Kalau delaynya teman-teman sama saya mungkin beda. Misalkan teman-teman delaynya dibilang delay itu 10 menit, 30 menit delay. Kalau saya itu udah berat ya, kalau setengah jam. Kalau delay cuma 5 menit, 10 menit, 15 menit masih wajar lah. Wajar. Namanya kita kerja sama sistem ya, pasti hal-hal kayak gitu tuh pasti ketemu lah. Namanya kita kan kerja sama sistem, pembagian ordernya juga dengan sistem komputerisasi, nggak selamanya konstan gitu, nggak selamanya orderan hari ini misalkan taruh sehari itu orderan 500 ya atau 1000 dibagi dengan beberapa driver, atau besoknya sama halnya 500 atau 1000 lagi, kan enggak, pasti ada naik turun dan kayak gitu. Nah, caranya biar kita stabil, kita harus punya caranya. Nah, caranya bisa ditonton aja tuh di konten-konten sebelumnya Bang Takur ya. Iya, gitu. Lebih banyak lagi di kontennya Bang Budi nih, lengkap pokoknya. Iya. Untuk yang berlangganan apalagi pasti itu dapat poin plusnya nanti gitu. Nah, ini kebetulan banget nih, alhamdulillah bisa ditemuin lagi nih sama Bang Budi, jadi dapat kesempatan buat konten lagi nih, sekaligus mengingatkan teman-teman lagi di luar sana yang memang fokusnya narik atau ngojek ya, terutama yang memang benar-benar ingin belajar gitu, yang ibaratnya ingin meng-up kembali pendapatannya gitu kan, dari yang pendapatan rendah sampai target-target yang maksimal gitu teman-teman ya. Kesimpulannya? Jadi kesimpulannya gini teman-teman ya, sebenarnya update versi itu nggak sama sekali menyebabkan yang namanya delay, anyep atau segala macam gitu teman-teman ya. Seperti yang tadi udah Bang Budi jelaskan, bahwasanya penyebab dari semua itu sugesti itu terbentuk adalah apa Bang Budi? Pendapatan yang kurang maksimal, atau yang bisa dibilang yang dimaksud kurang maksimal itu pendapatan di bawah 300. Misalkan untuk pendapatan contoh nih pendapatan 100 sampai 150 itu jangan harap bisa terhindar dari yang namanya delay. Itu udah pasti bakal terasa banget. Terasa yang namanya delay itu pasti udah nggak bakal kita hindarin. Bahkan nih terus terang untuk pendapatan saya pun yang 30 trip nih ya, itu kadang 30 menit aja itu kadang masih di delay
dan agak sering gitu. Jadi gimana caranya? Ya udah melipir gitu aja teman-teman ya. Nah itu poinnya tuh, caranya ketika terjadi delay itu yaitu tadi melipir itu salah melipir. satunya. Jangan berdiam diri di satu tempat yang lama-lama. Ya. Kita harus sebisa mungkin cabut dari tempat tersebut lah, jangan lama-lama gitu teman-teman ya. Kecuali ada hal-hal yang nggak bisa kita tinggal gitu kan, udah nggak apa-apa, lebih baik matiin aja udah aplikasi gitu teman-teman ya. Oke nih, mudah-mudahan nah di konten ini bisa terjawab nih bagi teman-teman semua yang masih tersugesti masalah naik versi ini ya teman-teman ya. Nah oke nih, ini sebelum makasih buat Bang Budi nih sudah menyempatkan waktunya mampir di konten saya lagi nih. Ini untuk yang kesekian kalinya ya Bang Budi ya. Alhamdulillah nih Bang Budi nih baik banget orang yang luar biasa nih. Karena saling support. Karena saya dulu ngalamin lagi posisi sama kayak Bang Takur nih. Gimana nih cara naik subscribernya? Saya nggak ada temen konten kreator. Dulu sih berjuangnya sendiri ya. Karena akhirnya ketemu rezekinya. Nah, ketika saya udah punya jalannya, udah tahu caranya, terus saya ketemu sama temen yang emang deket juga ya kan, satu area, ya kenapa enggak gitu, saya bantu ya kan gitu. Iya, alhamdulillah ya. Ini namanya teman yang mensupport temennya gitu. Bukannya temen mau naik tapi ditarik lagi ke bawah, bukan. Ini Bang Budi yang nanti biar tahu sendiri kalau udah monet, nanti biar ngalamin sendiri apakah monet itu seindah ini apa namanya yang dibayangkan ya, gitu dibayangkan kan. Nanti biar apakah itu sesuai ekspektasi gitu kan. Nanti biar ngerasain sendiri, saya nggak membongkar. Tapi Oke. Intinya tujuannya ini buat saling ini aja, support aja gitu, dan konten ini juga dibuat bertujuan positif bukan negatif gitu ya. Ini konten ini dibuat sekali lagi, baik konten saya Bang Budi dan konten kreator tutor yang lainnya itu sama. Tujuannya sama, baik buat memberikan hal yang memang kemungkinan atau secara nggak langsung dibutuhkan oleh driver-driver yang nggak mengetahui gitu kan bagaimana sistem kerja Gojek ini berjalan gitu. Oke teman-teman, cukup di sini aja. Nanti kita lanjut lagi di lain kesempatan, ngobrol-ngobrol, belajar tutor lagi langsung sama guru besarnya. Oke. Terima kasih Bang Budi sekali lagi, terima kasih. Oke, salam satu aspal. Ciao.